Pihak manajemen serta tim pelatih FC Barcelona secara tegas memastikan bahwa mereka belum berencana sama sekali untuk mengubah maupun menggeser posisi dan peran Lamine Yamal ke sektor tengah lapangan dalam waktu dekat ini. Kendati bakat luar biasa yang dimiliki pemain muda tersebut memungkinkannya untuk bisa beroperasi di berbagai area serangan, klub tetap ingin membiarkannya berkembang sepenuhnya dan terus mengasah kemampuannya sebagai ujung tombak sayap, posisi di mana ia telah menunjukkan potensi yang sangat gemilang, tanpa terburu-buru memindahkannya ke tugas yang sama sekali baru dan memiliki tanggung jawab yang jauh diferent. Keputusan ini diambil demi menjaga jalur perkembangannya tetap stabil serta memastikan Lamine Yamal bisa tampil maksimal dan terus bersinar sesuai dengan karakter permainan terbaiknya saat ini. Pelatih utama FC Barcelona, Hansi Flick, bersama seluruh jajaran staf kepelatihan tim Blaugrana telah mengambil keputusan yang sangat mantap dan bulat untuk tetap mempertahankan wonderkid berbakat tersebut bertahan murni di posisi sayap kanan sebagai tempat utama bermainnya, bahkan rencana ini disusun untuk diterapkan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Mereka menilai bahwa potensi serta gaya bermain alami Lamine Yamal paling bersinar dan paling cocok dikembangkan secara maksimal saat ia beroperasi dari sisi kanan serangan, sehingga mereka ingin membiarkannya menguasai sepenuhnya peran itu tanpa terganggu perubahan posisi mendadak demi kemajuan karirnya yang semakin pesat. Berdasarkan laporan mendalam yang disampaikan oleh media harian ternama asal Spanyol, El País, terungkap bahwa Hansi Flick sebenarnya sempat melakukan pengujian terhadap Lamine Yamal dengan menempatkannya pada peran penyerang kedua atau false nine, salah satunya terjadi saat pertandingan menghadapi Real Betis di musim kompetisi yang lalu. Meski demikian, langkah eksperimental yang bersifat mencoba-coba tersebut ternyata tidak termasuk dalam rencana utama maupun prioritas strategi yang disiapkan sang pelatih untuk saat ini, dan lebih dianggap hanya sebagai variasi sesaat semata. Seluruh jajaran pelatih di markas Camp Nou memiliki keyakinan penuh bahwa Lamine Yamal jauh lebih berbahaya dan mampu menampilkan sisi terbaiknya jika dibiarkan beroperasi secara murni dari sisi kanan pinggir lapangan. Dari area tersebut, ia memperoleh kebebasan ruang yang sangat luas guna mengeksplorasi sepenuhnya kemampuan dribble yang memukau, kecepatan akselerasi yang sulit diimbangi lawan, serta kualitas teknis luar biasa yang sejak awal karirnya telah menjadikannya salah satu pemain sayap paling menakutkan dan paling ditakuti di seluruh benua Eropa. Posisi ini memungkinkannya memanfaatkan ruang terbuka untuk melakukan duel 1 lawan 1, memotong masuk ke area pertahanan lawan, dan menciptakan peluang gol maupun umpan matang dengan kealamian gaya permainannya sendiri. Lamine Yamal sendiri pernah secara terbuka mengakui bahwa ia kerap membayangkan dirinya suatu hari nanti akan menggeser peran dan menempati posisi sebagai penyerang tengah. Namun meski ambisi tersebut sudah ada dalam benak sang pemain, pihak klub dengan bijak memilih menerapkan pendekatan yang sangat tenang, terukur, serta bertahap, dan menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak ingin terburu-buru atau mempercepat proses transisi posisi tersebut sebelum dirinya benar-benar siap secara mental maupun teknis. Keputusan tegas untuk tetap mempertahankan Lamine Yamal murni beroperasi di sektor sayap kanan semakin diperkuat dan semakin kokoh seiring dengan langkah-langkah strategis yang diambil FC Barcelona dalam bursa transfer saat ini. Kedatangan serta kehadiran pemain baru berkualitas seperti Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, yang kemudian ditambah lagi dengan konsistensi luar biasa yang terus ditunjukkan oleh Rafinha, semuanya telah menjadi bagian penting dari perhitungan, pertimbangan, serta penyusunan skema taktik menyeluruh yang disiapkan tim untuk masa depan. Dengan adanya kekuatan yang sudah lengkap dan seimbang di lini serang ini, kebutuhan untuk memindahkan Yamal dari posisi alaminya pun semakin tidak mendesak. Pihak manajemen FC Barcelona menilai bahwa atribut fisik yang mumpuni serta karakteristik gerakan menusuk tanpa bola yang dimiliki oleh ketiga penyerang tersebut sangat efektif untuk meregangkan pertahanan lawan dan membuka celah-celah berharga di area pertahanan mereka.
Celah-celah yang tercipta itulah yang nantinya akan menjadi ruang emas yang siap dieksploitasi dan dimaksimalkan sepenuhnya oleh Lamine Yamal ketika ia melancarkan serangan dari sisi kanan lapangan dengan segala kecepatan, kelincahan, dan kualitas teknis yang dimilikinya. Seperti yang terungkap dalam laporan yang dimuat oleh Football Espana, seluruh langkah strategis rekrutmen yang dilakukan oleh Hansi Flick sepanjang bursa transfer musim ini ternyata memang sengaja dirancang dan disusun secara khusus dengan tujuan utama membangun sistem serta kekuatan penopang yang kokoh demi mendukung perkembangan maksimal Lamine Yamal. Pendekatan ini justru diambil dengan maksud untuk mengoptimalkan kemampuan yang sudah ia miliki saat ini, dan sama sekali bukan bertujuan untuk memberinya peran atau posisi baru yang dinilai belum waktunya serta belum matang untuk dijalani oleh sang wonderkid tersebut. Seluruh upaya ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa FC Barcelona juga dikabarkan masih terus bergerak aktif dan berupaya sekuat tenaga untuk mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Apabila proses kepindahan penyerang asal Argentina yang tajam ini benar-benar dapat terwujud, maka posisi penyerang murni atau nomor 9 itu secara resmi akan menjadi miliknya. Hal ini sekaligus semakin mempertegas dan melengkapi susunan komposisi serangan yang dianggap paling ideal serta paling seimbang bagi lini depan Barcelona untuk masa yang akan datang. Demikianlah gambaran jelas mengenai rencana masa depan Lamine Yamal bersama FC Barcelona. Tetap bersinar sebagai raja sayap kanan dalam jangka panjang, didukung susunan serangan yang semakin lengkap dan matang tanpa perlu terburu-buru mengubah perannya. Segala keputusan ini diambil demi menjaga perkembangan terbaik bakat emas tersebut agar bisa terus tumbuh menjadi legenda sesuai jalurnya. Kita nantikan bagaimana kombinasi mematikan lini depan Barcelona ini akan tampil di musim kompetisi mendatang. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Terima kasih.